Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan video kali ini saya akan melanjutkan tentang aspek hukum terhadap penyelesaian nasabah macet. Nah, aspek hukum penyelesaian nasabah macet ini biasanya setelah dilakukan dengan upaya-upaya perbaikan pada saat nasabah belum klasifikasi macet. Di dalam perbaikan-perbaikan itu namanya dilakukan dengan restrukturisasi pembiayaan. Nah, restrukturisasi pembiayaan maupun perubahan-perubahan di dalam perjanjian pembiayaan itu dapat dilakukan, ya, yang disebut dengan adendum, novasi, delegasi, atau subrogasi. Jadi, perjanjian pembiayaan ini dapat dilakukan perubahan. Baik perubahan yang dilakukan karena perpanjangan, perubahan margin, penambahan klausul-klausul, perubahan klausula, dan lain-lain. Baik nasabah yang lancar maupun yang macet, pun yang direstrukturisasi. Nah, apa sih yang disebut dengan adendum? Adendum adalah perubahan yang dilakukan dengan menambahkan, mengganti, atau menghilangkan bagian tertentu dari perjanjian kredit sebelumnya atau perjanjian pembiayaan sebelumnya. Ya, kita ingatin bahwa perjanjian pembiayaan ini merupakan perjanjian pokok. Ya. Penggunaan adendum itu bisa berupa penambahan syarat atau ketentuan dalam hal lain yang diatur dalam perjanjian pembiayaan, penggantian syarat atau ketentuan dalam hal lain yang diatur dalam perjanjian pembiayaan, penghapusan atau menghilangkan bagian tertentu dari syarat dan ketentuan perjanjian pembiayaan. Jadi, di dalam perjanjian pembiayaan itu ada klausula-klausul, baik affirmative covenant, negatif covenant. Nah, kalau nasabah dan bank sepakat untuk merubah, maka dilakukanlah adendum. Nah, ketentuan di dalam membuat adendum itu harus dilakukan secara tertulis, baik notarial maupun akte di bawah tangan, dan mencantumkan kata adendum atau kalimat perubahan perjanjian pembiayaan di dalam judul aktenya. Kemudian menunjuk perjanjian pembiayaan yang akan diadendum yang dituangkan dalam premises perjanjian. Kemudian cukup mengatur mengenai ketentuan pasal yang dirubah saja, jadi tidak semua. Ya. Dan tidak dimaksudkan untuk menghapus perjanjian pembiayaan sebelumnya. Sehingga tetap menjadi satu kesatuan dengan perjanjian kredit atau perjanjian pembiayaan sebelumnya. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan dengan novasi? Novasi berbeda dengan adendum. Kalau novasi ini adalah pembaruan hutang. Ya. Adalah merupakan suatu perjanjian yang dibuat untuk membebaskan seseorang dari suatu perikatan yang dibuat sebelumnya. Ya. Ini biasanya ada perubahan objek maupun perubahan subjek. Ya. Nah, novasi objek atau perubahan objek perjanjian. Objek perjanjian adalah hal yang menjadi esensi dari suatu perjanjian. Untuk perjanjian pembiayaan yang menjadi esensinya adalah pemberian fasilitas pembiayaan berdasarkan ketentuan pembiayaan. Ya. Kalau kredit ya ketentuan pinjam meminjam. Kemudian kalau novasi subjektif itu perubahan subjek perjanjian. Nah, novasi subjektif itu ada novasi subjektif aktif dari bank atau kreditur, akte novasi yang dipergunakan bila mana kedudukan kreditur atau lama
akan digantikan oleh pihak lain sebagai kreditur baru tanpa adanya pelunasan hutang nasabah. Ya, jadi ini pergantian kreditur tanpa dilunasi. Itu namanya novasi subjektif aktif. Kemudian novasi subjektif pasif. Ya, ini akte novasi yang dipergunakan bila mana terdapat debitur baru yang ditunjuk untuk menggantikan debitur lama. Dan dengan penggantian tersebut, debitur lama dibebaskan dari segala perikatan oleh pihak bank. Jadi kembali saya ingatkan bahwa novasi itu bisa subjektif aktif, itu kreditur yang diganti, atau subjektif pasif, itu debiturnya yang diganti. Nah, ketentuan novasi harus memenuhi syarat formal dan material. Syarat formal harus dinyatakan dengan tegas, tidak boleh dipersangkakan dan dibuat secara tertulis dengan akte notarial atau akte di bawah tangan dan mencantumkan judul novasi atau pembaruan perjanjian. Kemudian syarat material memuat pernyataan kehendak dari pihak untuk melakukan novasi. Memuat pernyataan pembebasan segala kewajiban nasabah atau kreditur lama untuk digantikan oleh debitur atau kreditur baru. Nah, apa akibat hukumnya kalau dilakukan novasi? Menyebabkan hapusnya perjanjian kredit yang dinovasi dan perjanjian ikutannya. Ya. Kecuali ikutannya itu ya perjanjian jaminan gitu ya. Kecuali penggantian kreditur dalam perjanjian novasi dinyatakan dengan tegas bahwa perjanjian pengikatan jaminan akan dipertahankan untuk kepentingan perjanjian novasi. Ini ada di pasal 1421 KUH Perdata. Kemudian kalau penggantian debitur, debitur sekaligus pemilik agunan dalam perjanjian kredit yang dinovasi dinyatakan dengan tegas ikut kembali sebagai debitur dalam perjanjian novasi kalau dia selaku pemilik. Ini pasal 1423 KUH Perdata. Kemudian setelah kita bahas novasi, kita bahas tentang delegasi. Itu merupakan novasi yang tidak sempurna, berupa suatu penggantian debitur di mana seorang debitur memberikan kepada pihak lain yang berpiutang, seorang debitur baru yang mengikatkan dirinya kepada bank. Dalam delegasi tidak ada pembebasan kewajiban terhadap debitur lama. Dan perjanjian yang lama tidak menjadi hapus. Ya. Akibat hukumnya, delegasi menyebabkan kreditur mendapatkan tambahan pihak yang bertindak sebagai debitur. Ikut bertanggung jawab. Ya. Ada nasabah baru, debitur baru yang ikut bertanggung jawab. Tapi dia menggugurkan akte yang ada. Nah, pembuatannya dapat dilakukan sebagaimana pembuatan perjanjian-perjanjian pada umumnya atau adendum, namun perlu ada ketentuan khusus yang memuat penegasan adanya penerimaan debitur baru untuk mengikatkan diri pada kreditur. Penggunaannya dipergunakan dalam hal bank akan menerima tambahan debitur baru untuk bergabung menanggung hutang bersama-sama debitur lama. Ini biasanya anak perusahaan dengan induk perusahaan ikut bertanggung jawab. Nah, kemudian subrogasi, yaitu suatu pergantian kedudukan kreditur oleh pihak lain yang terjadi akibat adanya pembayaran yang diperjanjikan atau karena ditetapkan oleh undang-undang. Akibat hukumnya tidak menyebabkan hapusnya perikatan, namun hanya menyebabkan beralihnya kedudukan kreditur kepada kreditur baru, sehingga apabila diperjanjikan hak-hak istimewa termasuk pengikatan jaminan yang melekat pada perjanjian yang disubrogasi dapat tetap melekat dan beralih kepada kreditur baru. Ini pembuatan subrogasi dalam kreditan pada umumnya yang terjadi adalah subrogasi yang diperjanjikan berupa suatu peristiwa hukum di mana ada pihak ketiga yang melunasi utang seorang debitur dan bank bersedia mengalihkan hak-haknya kepada pihak tersebut. Penggunaannya dapat diperlakukan sebagaimana adendum, namun perlu ditegaskan bahwa penerimaan debitur baru untuk mengikatkan diri pada kreditur. Nah, itu adalah perjanjian-perjanjian yang bisa dirubah ya dengan berbagai macam, ada novasi, adendum, subrogasi ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang aspek hukum penyelesaian nasabah macet. Ya. Jadi, nasabah itu kalau mengalami kemacetan, penyelesaian
kreditnya atau pembiayaannya dapat dilakukan dengan sukarela, kemudian dilakukan dengan tindakan hukum atau pembebasan hutang oleh kreditur. Nah, kemudian tindakan hukum ada dua. Dilakukan sendiri oleh bank atau meminta bantuan lembaga yang berwenang. Jadi ini pola penyelesaian nasabah macet ya, yang direstruct ternyata nggak mampu sehingga macet. Nah, ini ada 3 pola penyelesaian. Sukarela, tindakan hukum, dan pembebasan hutang. Nah, bagaimana penyelesaian secara sukarela? Ini harus ada etikat baik antara nasabah dengan bank di dalam penyelesaian. Baru terjadi kesepakatan penyelesaian sukarela. Nah, seandainya penyelesaian sukarela ini terjadi, maka hapuslah perjanjian kredit atau pembiayaan. Kemudian bank wajib mengembalikan jaminan atau agunan dan bank wajib memberikan tanda pelunasan. Ini penyelesaian secara sukarela. Kemudian penyelesaian yang berikutnya yang sering terjadi adalah melakukan tindakan hukum. Ya. Jadi tindakan hukum itu ada dua. Tindakan hukum yang dilakukan sendiri oleh bank, ya, yang pertama dengan penjualan agunan melalui parate eksekusi. Jadi parate eksekusi itu adalah penjualan agunan pembiayaan berdasarkan kuasa pemilik agunan yang tercantum pada akte perjanjian jaminan kredit dengan cara mengajukan permohonan eksekusi langsung ke KPKNL. Ya. Kemudian penjualan agunan melalui surat kuasa jual. Nah, penjualan agunan kredit melalui surat kuasa jual dari pemilik jaminan. Cara ini hanya dilakukan terhadap agunan kredit yang belum dilakukan pengikatan secara sempurna. Ya. Akadnya belum sempurna. Kalau sempurna harus melalui fiat pengadilan negeri. Kalau bank syariah, pengadilan agama. Nah, kemudian tindakan hukum melalui lembaga yang berwenang. Yang pertama, eksekusi titel eksekutorial agunan, yaitu atas perintah fiat ketua pengadilan negeri di wilayah agunan berada. Ya, kalau bank syariah, ketua pengadilan agama. Kemudian, eksekusi titel eksekutorial gross akte pengakuan hutang, yaitu atas perintah eksekusi dari ketua pengadilan negeri atau agama di wilayah agunan berada. Ya, ini tindakan hukum melalui lembaga yang berwenang. Yang ketiga adalah gugatan perdata kepada debitur atau penanggung. Hanya dilakukan terhadap debitur atau penanggung yang tidak memiliki itikat baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Sedangkan agunan belum dilakukan pengikatan secara sempurna atau agunan hanya berupa personal garanti atau corporate garanti. Ini harus dilakukan gugatan perdata dan makan waktu cukup panjang. Ya. Kemudian tindakan hukum melalui lembaga yang berwenang juga dilakukan dengan gugatan sederhana. Adalah tata cara persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan material maksimal 200 juta. Ya, yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana. Ini khusus untuk nasabah-nasabah mikro, usaha kecil yang macet dan tidak ada etiket baik, maka dilakukan gugatan secara sederhana. Ini waktunya singkat dan sangat sederhana sekali. Yang berikutnya yang sekarang ini banyak terjadi adalah gugatan pilot kepada debitur atau penanggung personal garanti atau corporate garanti. Ini sekarang yang lebih dipilih ya melalui gugatan pilot dan biasanya sebelum gugatan pilot dilakukan pendaftaran PKPU. Ya. Jadi kalau ada dua, langsung
gugatan pilot atau melalui PKPU. Kalau PKPU biasanya nasabah masih punyai prospek dan usaha. Tapi kalau pilot memang sudah nggak punya etikat baik, usahanya sudah nggak ada, ya sudah tinggal menjual aset-asetnya. Dan sekarang kalau kita lihat di pengadilan niaga, itu banyak sekali yang sedang proses PKPU maupun gugatan pilot. Yang berikutnya adalah paksa badan terhadap debitur atau penanggung atau giseling. Ini jarang sekarang dilakukan dan rata-rata sekarang menggunakan gugatan kepailitan, apalagi nasabah korporasi. Yang ketiga, pembebasan hutang. Jadi perikatan antara kreditur dengan debitur dengan sendirinya menjadi hapus karena adanya pembebasan hutang dari kreditur. Pasal 1381 KUH Perdata tentang hapusnya perikatan. Jadi pembebasan hutang pada dasarnya merupakan tindakan hukum kreditur yang dimaksudkan untuk melepas hak atas tagihan yang dimilikinya. Demikian pembahasan tentang penyelesaian nasabah macet, ya, ada dilakukan dengan 3 tadi, secara sukarela, tindakan hukum atau pembebasan hutang. Nah, dalam kondisi COVID sekarang ini, bencana COVID ini, ya, sekarang ini banyak usaha-usaha yang mengalami masalah. Sehingga banyak juga kalau kita lihat di websitenya Pengadilan Tata Niaga, itu sedang banyak nasabah atau perusahaan-perusahaan yang dalam proses PKPU maupun gugatan pilot. Di mana untuk syarat PKPU maupun pilot itu harus minimal ada 2 kreditur yang mendaftar. Nah, itu baik kreditur bukan bank maupun bank, ya. Jadi semua yang punya piutang dan sudah jatuh tempo itu bisa melakukan gugatan pilot ataupun PKPU. Kenapa banyak yang memilih pilot dan PKPU? Itu karena waktunya sudah ditentukan dan tidak berkepanjangan. Jadi nanti akan ada video yang saya akan bahas tentang kepailitan dan PKPU. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jangan lupa subscribe, like atau komen. Terima kasih.